kitab itu diilhamkan oleh Saya juga Allah. tercatat untuk umat 2000 tahun ke depan. Oh, ayat Saya yang Alkitab, nyatat nanti, Bang Dana. kitab apa yang mencatat Anda? Ketika Nanti saya yang Ya udah, saya buat kitab sendiri. Saya buat kitab sendiri. Saya buat kitab Oh, sendiri. mereka langsung vonis, oh itu karangan itu. nabi palsu ini. Ya udah, kenapa Bible itu bukan karangan 2000 tahun yang lalu gitu? Karena penulisnya itu diilhami oleh Roh. Tercatat itu. Tercatat. Ya udah, diilhami Roh Kudus. Kalian sekarang dari perintah Tuhan, kalian itu ada Roh Kudus, tuliskan tentang saya adalah Tuhan. Maka iman saya atau Anda akan mengatakan saya gila, silakan. Kutulis semuanya di buku-buku bahwa Daman adalah Tuhan. Oke, udah ditulis itu oleh Nabi saya, lan aja udah ditulis. Oke, saya tanya, 2000 tahun ke depan saya diimani atau dihina? Anda tidak akan diimani karena bukti-buktinya tidak ada. Kenapa 2000 tahun yang lalu manusia diceritakan ada Roh Kudus dan bla 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 di dalamnya, Anda imani? Karena kitab, ada kitabnya, kitab yang jelas. Ya udah, nanti kalian ini akan menulis kitab saya 2000 tahun ke depan akan dipegang oleh orang-orang kitab saya. Saya diimani atau ditolak? Mereka akan menolak. Ya udah, kenapa Yesus nggak ditolak 2000 tahun yang lalu? Kecuali Yesus ada di tahun 2024, saya nggak akan tolak. Yesusnya datang. Saya sudah katakan, Woi, Daman. karena real, karena real. Oke, fine. Dua kitab memuat. Realnya dari mana? Ya, Kalau ada. kita ngomong-ngomong Buktinya. real, Ada Daman lebih buktinya. real di depan muka Anda. Di depan muka Anda nih Daman nih. Depan muka Anda mengaku sebagai Tuhan. Kenapa Anda nggak bisa sembah saya? Sedangkan Yesus yang konon katanya, yang saat ini Anda masih pusing di antara semua lukisan Yesus, Anda nggak tahu Yesus yang sebenarnya. Yang enggak Anda tahu, Anda imani. Sedangkan saya nampak nih. Yang saya tahu adalah Nggak Anda imani. adalah Yesus yang sudah dinubuatkan kemudian tercatat dalam dua kitab. Kalau Anda kan hanya ngarang-ngarang. Oke. Kan Wah, kadang-kadang orang-orang di bawah nubuatkan tentang saya. Saya adalah Tuhan di tahun 2024. Di tanggal 20 di jam 6 sore. Di tahun nanti 2000 tahun ke depan saya disembah atau saya dihina. Silakan. Itu apa ya? Itu bukan apa ya? Itu tidak masuk akal lah. Kok nggak masuk akal? Ini rasio. Dua rasio. Ibarat gini. Oke, saya runutkan pola pikirnya. Sekarang ada dua rasio ya. Oke. Ini pola pikir, Pak. Menunjukkan apa? Jika ada cerita tentang konon katanya yang harus disembah, yang itu adalah saya. Artinya apa? Sama seperti saya, sama-sama manusia. Kenapa? Aku juga nggak bisa menjadi legenda sejarah. Seharusnya aku juga bisa dong jadi legenda sejarah di tahun 2024 sebagai Tuhan yang diimani oleh orang di tahun 3200 nanti. Kenapa nggak bisa? Beda, brother. Anda kan bukan dinubuatkan. Beda dengan nabi-nabi. Ya udah, nubuatkan tolong. Silahkan nubuatkan, wahai Kak Tiara dan segalanya, nubuatkan. Paling orang mau tanya, Anda lahir dari cara bagaimana Anda lahir? Apakah Anda lahir seperti Saya lahir ada ibu, ada ayah. Ibaratnya gini. Ya udah, Anda udah bawa ke situ. Itu namanya menjebak diri sendiri. Saya tanya gini, Pak. Saya lahir daripada ayah dan ibu saya. Salah nggak kelahiran saya? Untuk jadi seorang Tuhan, saat saya lahir daripada ibu dan bapak, salah nggak saya kira-kira? Apa ya mau katakan? Saya mau katakan apa itu? Itu tidak seperti yang dialami oleh Yesus. Ya udah, kalau Yesus gimana? Yesus lahir bukan karena hubungan seksual. Ya udah, Yesus berarti salah. Saya nggak bisa dituhankan karena saya punya ayah. Oke, Yesus bisa dituhankan karena dia tidak punya ayah. Ya, oke. Sekarang kenapa Adam tidak bisa dituhankan, tidak punya ibu dan ayah? Silakan, Pak. Jadi cuma satu hal yang Lebih mulia Adam dong, nggak masuk rahim. Lebih mulia Adam dong, enggak menetek. Lebih mulia Adam, dia itu tidak dididik dari kecil hingga besar lah. Kenapa enggak ada? Di surga lagi ya, dibuatnya di surga lagi ya. Jadi sebetulnya satu hal saja yang saya mau katakan, karena hanya Yesus yang dapat memberikan upah hidup kekal. Hanya Yesus yang dapat
bangkitkan orang-orang mati di air saman. Hanya Allah Oke, yang bisa Brahmana di lakukan dalam itu. kitab Wedanya mengatakan yang sejarah Brahmana itu lebih duluan sejarah Brahmana daripada Yesus itu Tuhan. Mana mengatakan sebagai Tuhan di surga. Dia juga menjanjikan namanya hidup kekal di surga. Mereka mengimani alam enkarnasi. Artinya apa? Bila ada Brahmana Bapak, hari ini engkau lahir kaya, maka ingatlah mati engkau itu miskin. Nanti mati lagi. Misalnya kita nih mati lagi nih. Nah, nanti kita bangkit kaya. Oh, setelah kita hari ini kaya, mati, bangkit lagi miskin. Bagi mereka itu inkarnasi terus. Itu lebih kekal daripada yang kakak, bapak katakan kekal. Lebih kekal mereka lagi. Kalau Yesus ditulis dalam Apa? dua kitab. Oh ya udah, itu nggak clear. Ya udah, ketika Yesus menjanjikan, ya udah, ketika Yesus maha kekal, Putus sinyalnya. kok putus-putus ini ada. Coba naik ke pohon dulu, teman. Sorry bro, bang ikut jalan. Yang dicatatkan di dua kitab itu hanya satu yang bilang Tuhan. Satu kitab lagi enggak, Al-Quran enggak bilang Tuhan. Jadi Dialah yang enggak awal, lepas. dia yang akhir. Siapa itu, brother? Yang bilang Tuhan cuma kitab kalian. Allah, Di Al-Quran Tuhan, enggak, Elohim itu sendiri. enggak bilang Dialah Tuhan. yang awal, dialah Ya, yang beda ya. akhir. Itu Beda pengakuan. Iya beda ya, tapi ya Yesus di Al-Quran bukan Tuhan. Tetapi yang Lanjutkan mengatakan dong. dialah yang awal, dia yang akhir apa itu? Apakah nabi atau apakah rasul atau siapa? Itu Allah, itu Allah dia yang awal dia yang akhir. Karena esensi daripada Tuhan harus kayak gitu. Ya, Yesus mengatakan itu. Ya. Dialah yang awal, dialah yang akhir itu. Yesus mengatakan itu menunjukkan gini. Seperti tapi di benda nggak mungkin dia bersatu dua sifat. Contoh gini, kalau dia gerak berarti dia nggak mungkin dia gerak. Sekarang Yesus mengatakan akulah yang awal. Buktinya dia lahir. Menunjukkan apa? Ada Abraham lebih awal daripada Yesus. Akulah yang akhir. Lah dia mati. Berarti Sebelum menunjukkan apa? Abraham ada, Awal sudah dan ada. akhir itu bukan Yesus tapi Elohim. Ya. Ya Karena udah, dialah- itu Elohim. Karena dialah apa? Menunjukkan apa? Elohim. Secara realitas. Ya udah, saya Yesus bilang, itu Bapak, adalah ya Allah udah, juga. ya udah. Yesus itu Ya, adalah Allah juga. Karena dia yang awal, yang akhir. Ya? ya Dapat udah. matiin kamera Saya bilang coba. ini, saya Biar- bilang, biar Bapak, Mbak. Aduh, ini kok kayak gini nih. Matiin kameranya dulu, matiin Aduh. kameranya. Nggak pakai kamera coba bang. Coba matiin kameranya dulu. Enggak, pakai kuota aja. Enggak, ini pakai kuota aja lah, pakai kuota lah. Oke, nah udah bagus ya. Aduh, kayak mana nih? Ini Telkom nih jahat kali sama Tuhan. Kuku Udah tuh bagus Telkomnya. nih. Jadi, gini Pak. Jadi gini, Bapak, sampai mana tadi narasinya? Lihat, gara-gara putus-putus saya udah lupa nih. Padahal asik banget dah. Ya, awal akhir esensi Tuhan. Awal dan akhir. Sekarang juga bisa. Sekarang gini Pak, ada yang namanya teori visual. Ada yang namanya realitas sementara. Tahu nggak realitas sementara itu kayak mana Pak? Realitas sementara, Anda bisa berpikir ke arah klimaks, tapi nggak bisa mewujudkan. Tahu nggak gimana? Contoh gini, saya bilang, Anda tahu balon, Anda tahu kuning. Ketika saya wujudkan balon kuning, pasti Anda tahu realitas balon kuning itu sebenarnya gimana. Pasti Anda tahu. Itu namanya apa? Rasio konkret ataupun rasio absolut. Yang bisa dibuktikan dalam realitas, itu namanya rasio absolut. Ada rasio yang menyalahi keabsolutan. Bagaimana saya bilang? Anda tahu balon, Anda tahu warna. Saya bilang, balon tidak ada warna. Anda pasti tahu tidak ada warna itu gimana. Oh ada bening, bukan bening warna juga. Oh ada transparan, warna juga. Menunjukkan apa? Itu sesuatu yang nggak mungkin Anda wujudkan dalam realitas, menolak akal Anda. Maka konsepsi balon tidak ada warna batal. Karena apa? Non reality. Saya bilang, wahai bang pengikut jalan lurus, saya adalah yang awal dan saya adalah yang akhir. Buktinya secara realitas saya 96 baru ada. Dan secara realitas suatu saat saya akan mati. Di mana awal dan akhir itu? Begitu juga kita meninjau kepada Yesus. Ada tanggal lahirnya, ada waktu lahirnya, ada waktu matinya. Di mana awal dan akhir? Maka menunjukkan apa? Konsepsi dialah yang awal dan dialah yang akhir cuma berlaku pada Elohim, bukan Yesus. Silakan Pak. Yesus adalah Firman yang nusul menjadi manusia, Allah yang menjelma menjadi manusia. Makanya ketika dia hidup dalam dunia ini, dia itu adalah manusia. Dia merasakan seperti apa yang manusia lakukan. Namun keilahian juga ada.
Makanya ketika dia hidup dalam dunia ini bisa melakukan seperti apa yang Allah bisa lakukan, karena dia itu juga adalah Allah. Makanya dia pernah katakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Akulah yang awal dan yang akhir. Dan saya hanya saya hanya mau tuntut kepada Anda. Coba Anda tunjukkan satu dalil, satu oknum yang bisa memberikan upah hidup kekal. Ya, selain Allah. Ini Pak, dari tadi Anda nggak paham ya naik di sini ngapain? Naik di sini itu gini Pak, kita nggak berbicara dogmatis. Soal dogmatis, semua agama punya dogma Pak. Arti dogma apa? Ya segala sesuatu yang nggak punya realitas. Tapi apa? Kembali kepada konsepsi iman. Tahu nggak gimana contohnya? Surga itu dogma. Neraka itu apa? Dogma. Karena apa? Neraka itu tidak bisa diwujudkan di dalam 2024. Surga itu nggak bisa diwujudkan dalam 2024. Apa itu dogmatis keagamaan? Percaya neraka surga itu ada di Kristen, ada di Yahudi, ada di Islam. Itu apa? Dogmatis. Karena apa? Kamu nggak punya realitas sebenarnya hal itu. Rasio kamu belum punya absolut konkret daripada hal itu. Itu kembali kepada hati. Makanya untuk mengungkapkan aku bakal kekal karena adanya Yesus, buktinya Pak, kita nggak tahu di mana yang Anda pasti mati. Setuju apa enggak? Maka itu dogmatis. Menunjukkan apa? Kita boleh nggak langsung makan semua dogma orang? Saya juga bisa bilang, oi, aku janjikan engkau, ini aku janjiin nih, dogma. Kamu pengikut jalan lurus akan kukekalkan oleh Daman dan kujadikan engkau pendampingku sebagai Tuhan kedua. Mau nggak makan dogma saya? Nggak mau kan? Mau nggak makan dogma saya? Nggak mau karena nggak ada bukti-bukti konkret, nggak ada dalil-dalilnya. Mana bukti konkret dibalik semua dogma Yesus? Silahkan, boleh. Bukti konkret dalilnya. Mana dalilnya? Dalil itu Pak, pola rasio. Anda mengatakan saya juga bisa menciptakan dalil. Masalahnya saya juga manusia kayak Yesus. Saya juga bisa menciptakan dalil. Saya bisa ciptain dalil. Saya adalah Tuhan, lahir di tanggal ini, mati di tanggal ini. Saya menembus dosa dengan kematian saya, dikubur. Setelah itu kubur saya itu dihiasi bunga. Saya tebus dosa. Sekarang Anda hina saya. Sama seperti kehadiran Yesus dihina, dia bukan Tuhan. Bla 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 bla, dihina. Tapi berjalannya waktu Anda sembah kan? Saya juga bisa Pak, 2000 tahun ke depan saya disembah. Karena pola pikir manusia yang gabrul terhadap Tuhan itu harus manusia. Oh enggak, beda bro. Anda nggak bisa apa-apa. Ya udah, Yesus bisa apa-apa. Ya udah, apa yang Yesus bisa Pak? Oke. Saya ambil dulu dalam Al-Quran Anda ya. Isa bisa menciptakan burung. Yang kedua, ya udah, itu dogmatis. Bentar. Saya itu bermain logika Pak. Apapun yang Anda tanyakan itu dogmatis. Orang mati. Isa bisa. Oh itu buku itu kan. Ya makanya itu tercatat. Ya itu tercatat itu dalilnya. Dogmatis. Makanya kita berpegang pada dalil. Kita bisa berpegang di dalam Al-Quran. Nah, ya udah, Anda sudah memaksa saya untuk menjelaskan Tuhan saya. Oke, saya jelaskan. Mau dengar nggak Tuhan saya? Tuhan saya? Nah, gini, jika segala sesuatu dalam keagamaan itu dogmatis, seperti ada cerita konon katanya menciptakan inilah, membelah lautan lah, inilah. Secara kamu punya agama, imani itu. Tapi secara kamu berada di tahun 2024, kamu akan menolak itu. Nggak ada yang namanya tongkat membelah lautan, nggak ada. Nggak ada yang namanya orang bisa menghidupkan, nggak ada. Tapi karena kamu punya agama, punya dogma di dalam keyakinan, ya udah percaya hal tersebut. Oke, itu terjadi. Cuman hebatnya tahu nggak kenapa harus Allah Subhanahu Wa Taala? Karena Allah itu tidak pernah berada di dalam sejarah. Tidak pernah. Tahu nggak alasan Tuhan kami itu tidak ada di bumi? Karena apa? Dia nggak mau jadi konon katanya kayak Yesus. Karena menunjukkan apa? Ya sesuatu yang konon katanya ketika dia pernah ada dan diceritakan, tapi tidak bisa direalitaskan. Contoh sekarang kita merealitaskan Yesus, nggak bisa. Karena apa? Itu dogmatis. Di mana Anda hidup di tahun 2024. Fine? Sekarang gini, Tuhan ibaratnya gini. Kayak buktinya kenapa Tuhan itu kekal. Karena apa? Karena Tuhan tidak turun di bumi. Seandainya Tuhan ini kita bilang pada zaman Ibrahim Allah Subhanahu Wa Taala datang ke Nabi Ibrahim, maka konon katanya maka dia akan batal jadi Tuhan. Karena apa? Saya nggak bisa memilih sesuatu yang konon katanya yang di tahun 2024 saya nggak bisa realitaskan. Saya ini manusia, saya berpikir, rasio saya menolak. Maka kenapa Tuhan itu berada di suatu tempat, berada di sesuatu yang bisa mengalahkan arti kata tempat. Sekarang gini, yang namanya makhluk, dia itu nggak bisa mengalahkan arti kata tempat. Contoh gini, ini punya tempat di atas ini. Saya mau bilang di atas ini harus ada tempat lain, enggak, tetap dia akan berada di atas tempat. Menunjukkan apa? Nggak ada yang namanya makhluk itu nggak bisa punya tempat.
Nggak ada. Semua makhluk itu pasti punya tempat. Namun Tuhan harus bisa mengalahkan arti kata tempat. Berarti Tuhan itu adalah berada di sesuatu yang mengalahkan arti kata tempat. Makanya jika bumi adalah tempat, Tuhan nggak pantas berada di bumi. Jika bumi adalah tempat, maka nggak pantas Tuhan berada di bumi. Maka menunjukkan apa? Dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Aku yang menciptakan langit dan bumi. Menunjukkan apa? Langit dan bumi ini tempat klan. Yang klan ini butuh tempat. Yang kalian ini takluk terhadap tempat. Yang kalian ini tanpa tempat kalian nggak bisa apa-apa. Ada nggak benda di bumi ini yang nggak butuh tempat? Oh ada Ustadz, udara. Sekarang saya buat gini udaranya. Berada di sini. Menunjukkan apa? Setiap yang namanya makhluk takluk akan tempat. Sedangkan Allah, dia mengatakan, aku nggak pantas di bumi. Nanti kalian akan mengasumsi, mengkonon katanya bahwa aku ini tertunduk dengan kata tempat. Maka aku berada di sesuatu yang mengalahkan kata tempat, yang mengalahkan kata waktu, yang mengalahkan kata ruang. Itulah aku. Dan itu bukan iming-iming. Itu bukan iming-iming. Dikatakan lagi dalam Al-Quran. Apa dikatakan? Beribadahlah. Maka suatu saat, hal yang paling hebat untukmu adalah saat kamu akan bertemu aku, kata Tuhan. Paling hebat di surga saat kita akan bertemu Tuhan. Di mana kita bertemu sesuatu yang mengalahkan arti kata tempat, yang mengalahkan arti kata ruang, yang mengalahkan arti kata waktu. Sedangkan Yesus bertempat, berwaktu, beruang, nggak bisa dikalahkan. Nggak bisa dikalahkan oleh Yesus. Kita bilang Elohim itu duduk dengan Yesus sebelah-sebelahan. Menunjukkan apa? Elohim juga nggak bisa dituhankan. Kenapa? Tunduk dia terhadap tempat. Oke, brother, Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau saya membaca Al-Quran Anda, Tuhan Anda ada di langit, brother. Anda bilang Tuhan itu tidak bertempat. Anda sudah baca Al-Quran Anda. Tuhan Anda di langit. Kemudian dijunjung oleh 8 malaikat. Iya. Bentar lagi saya jelasin. Anda tidak mau mengakui bahwa Tuhan Anda di atas langit, ada di langit. Anda tidak mau mengakui bahwa Tuhan Anda di atas langit. Tuhan Anda di langit. Saya mau tunjukkan dalilnya. Quran Anda mengatakan Tuhan Anda di langit. Kenapa Anda bilang tidak bertempat? Saya bacakan. Berarti Anda tidak membaca Al-Quran Anda. Anda tidak pernah membaca Al-Quran Anda. Itu ini saya bacakan langsung. Wasi'al kursiyus samawati wal ard. Tuhan Anda di langit, brother. Saya mau tunjukkan ayatnya. Itulah perbedaan kitab kami dengan Anda. Kenapa Anda bilang tidak bertempat? Kenapa Anda tidak bilang tidak bertempat? Anda sudah menyangkal Quran Anda. Anda sudah menyangkal Al-Quran Anda. Tuhan Anda di langit. Apalagi ketika Muhammad naik burak. Ya. Hanya semalam dia bisa ke langit ke-7. Apakah itu logika? Jadi memang semuanya tidak bisa diterima oleh logika, oleh akal manusia, karena manusia punya keterbatasan. Ya. Udah. Jadi kalau Anda bilang Tuhan tidak bertempat, Anda kira-kira akan paham nggak masalah? Kalau Anda bilang Tuhan tidak bertempat, Tuhan Anda di langit, brother. Bro, sekarang semua umat Muslim di sini coba tanyakan. Ibaratnya gini ya, tahu nggak arti pengakuan dan diakui? Tahu nggak gimana? Contoh gini, bodohnya kalian, makanya orang Muslim ketawa terhadap kalian. Kalian mengatakan gini, umat Muslim nyembah batu. Ada nggak umat Muslim yang bela? Batu itu bagus. Batu itu pernah turun ke bumi menyelamatkan manusia? Enggak. Umat Muslim langsung membantah. Enggak, kami nggak nyembah batu. Tapi kalau kalian nyembah manusia, tetap kalian akan mengatakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah menebus dosa, Yesus adalah dengan darah sucinya. Menunjukkan apa? Sesuatu yang dibela, maka itu dikonfirmasi. Saya tidak membela batu tersebut. Menunjukkan apa? Itu sesuatu yang tidak dikonfirmasi. Ketika Anda mengatakan Tuhan itu bertempat di aras, saya tidak membela hal tersebut. Menunjukkan apa? Bahwa memang bukan di aras tempat Tuhan. Itu di atas rumus kinayah namanya. Kinayah itu di apa? Langit, Tuhanmu di langit, ada dalilnya. Seni gaya bahasa. Itu namanya seni gaya bahasa dalam unsur kinayah. Seni gaya bahasa dalam bahasa Arab ada 3. Ada istiarah, ada kinayah, ada yang dinamakan dengan majas, ada yang dinamakan mursal, banyak. Daman, selamat sore. Mau akui juga. Boleh nggak saya ikut-ikutan? Ya, udah. Boleh nggak? Boleh saya ikut-ikutan ya? Iya, bentar. Dah. Jadi menunjukkan apa? Wasi'al kursiyus. Ya udah. Anda mau saya jelaskan. Oke, baiklah, saya jelaskan sekarang. Saya jelaskan nih kepada Anda. Wasi'al kursiyus sama. Artinya apa? Dikatakan oleh Allah, Tuhan itu bersirahat di aras ya. Dia dijunjung oleh para malaikat ya. Benar. Dijunjung oleh makhluk ya. Dijunjung oleh malaikat. Jadi bawa gitu kan? Tapi masalahnya bukan cuma itu, brother. Oh, masalahnya mau dijelasin nggak? Kok bunuh Isa bisa dapat pahala? Bukankah cuma Allah yang bisa memberikan pahala?
Bukankah cuma Allah yang bisa Dalam Islam itu- mengampuni dosa? Kenapa cium batu hitam di bisa dalam mengampuni Nggak usah, ini dosa? saya bawa lagi hadis. Bro, melihat wajah ulama mengampunkan dosa. Ulama adalah Tuhan. Ya, di dalam Tapi Islam tidak ada dalil dalam bersugi Al-Quran sebelum itu. sholat. Dengar Tetapi dulu, tidak ada- bersugi tetapi sebelum tidak ada sholat dalil di dalam dalam Islam Al-Quran. mengampunkan dosa. Maka sugi itu adalah Tuhan. karangan itu. Itu karangan namanya. Terus dikatakan Kenapa apa lagi? tunjukkan dalil dalam Bahwa Al-Quran bahwa cium batu hitam bisa menghapus dosa, karena hanya Allah bisa menghapus dosa. Kalau itu berarti itu syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Demikian juga membunuh cicak dapat Ikut jalan lurus. Bukankah Aku cuma Allah yang tambah-tambahin bisa ya. memberikan itu? Aku ikut gabung ya Pak. Ya? Pak pengikut jalan lurus ya. Oke, silakan. Oke, saya mau tanya sama Daman dulu. Daman, boleh nggak saya bertanya ini? Oke, silakan. Saya mau bertanya, barusan tadi kamu menyampaikan sebuah narasi bahwasan Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan ruang. Apa benar itu? Benar, oke. Baik, ketika di dalam Al-Quran ataupun hadis menjanjikan bahwasan di hari akhir itu orang-orang yang beriman itu akan ditempatkan di dalam sebuah ruang namanya surga, benar? Oke. Ketika Allah tidak membutuhkan sebuah ruang namanya surga, lalu ketika di hari penghakiman nanti, ketika kalian masuk surga, apakah kalian akan hidup bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala di surga ataukah tidak? Apakah kalian akan terpisah? Tidak. Berarti kalian dalam kekekalan hidup terakhir itu di surga itu tidak akan pernah hidup bersama-sama dengan Tuhan, akan terpisah sama seperti di bumi. Enggak. Karena apa? Jika Tuhan takluk dengan tempat, bukan Tuhan. Berarti kalian untuk selama-lamanya itu tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan, setuju ya? Oh, bertemu. Bertemu kan Tuhan tidak membutuhkan ruang. Bagaimana mungkin dia datang ke ruang Ya yang udah, disebut dengan makanya surga jangan itu untuk nyembah bertemu dengan manusia. Karena kamu menyembah manusia, kamu akan mengkonsepsikan Tuhan itu bertempat. Jangan emosi, Daman. Santai aja dengan saya, santai. Enggak. Oke. Iya, karena Anda mengkonsepsikan Tuhan itu makhluk. Iya, Maka saya saat tahu. Tuhan Anda itu bertempat, Anda akan membawa Tuhan saya harus bertempat. Enggak, bro. Saya tahu, Menunjukkan jangan dalam emosi, santai penglihatan. aja. Justru kalian menganalogikan itu Tuhan dengan manusia. Kenapa Tuhan tidak beranak? Karena tidak punya istri. Bentar Pak pengikut saya Oke. tambahkan lagi. Jadi begini, Daman. Saya kan sudah berkata tadi, ketika kamu mengatakan bahwasan kami ketika masuk surga nanti tidak akan hidup bersama-sama dengan Allah karena kami hidup di sebuah ruang di dalam surga. Allah tidak membutuhkan ruang. Berarti kalian tidak akan pernah hidup bersama-sama dengan Dia dong. Enggak hidup bersama-sama Tuhan. Oke. Jadi bagaimana ketika di dalam Al-Quran bahwasan janji terbesar Allah Subhanahu wa taala kepada kalian bahwasan ketika kalian masuk surga, kalian akan dihadiahi untuk melihat Allah. Benar? Di luar ruang dan waktu. Oke, cara Sekarang melihatnya ini- bagaimana? Makanya miliki Tuhan jangan lemah. Tuhan kami kuat. Iya, Artinya cara apa? melihatnya Punya. bagaimana? Cara melihatnya bagaimana? Silakan. Mau dengar penjelasan nggak? Kok nggak apa-apa. lanjut. Silakan. Sekarang gini, bro. Sekarang gini ya. Kalau Anda mau masuk ke filsafat tuh gini. Setiap benda, contoh ini aja saya bilang. Kenapa ini bisa tertangkap dengan panca indera? Pertama, dia butuh tempat. Sekarang kita juga butuh tempat untuk melihatnya. Pertama, ini punya jarak. Ya, punya jarak. Ada dekat, ada jauh. Sekarang ini punya adaptasi retina. Ada kiri, ada kanan. Oke. Kenapa dia lemah? Dia lemah karena punya hal tersebut, punya bentuk, punya batasan, maka dia lemah. Maka Tuhan nggak mau selemah dia. Maka melihat Tuhan nanti dengan retina yang tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di timur, tidak di selatan, tidak jarak, tidak dekat, tidak dari bawah, tidak dari atas, dan tidak bertempat dalam melihat Tuhan. Hebat nggak kira-kira? Oke. Allah itu kan lebih besar daripada segala ciptaannya termasuk surga. Bagaimana caranya itu kalian melihat Allah sedangkan rupa dan bentuknya itu lebih besar daripada surga? Iya, melihat Allah. Makanya kita bilang tadi, Anda tahu otoriti nggak? Kalau Anda mengatakan Tuhan itu lemah, maka nggak punya otoriti Tuhannya. Tapi ini Tuhan bisa mewujudkan otoriti. Arti otoriti apa? Segala overpower yang menurut kamu istihalah. Artinya menurut kamu apa itu mustahil. Kamu akan mengatakan, mustahil dong. Namanya Tuhan maha besar. Kalau dia berada di satu ruang kita melihat Tuhan, otomatis ada ruang yang lebih besar daripada dirinya. Kalah dong dia. Jika kamu mentendensikan Tuhan butuh ruang. Ini ceritanya ada kekuatan tertinggi daripada Allah Ta'ala. Di luar ruang kita bisa lihat Tuhan. Artinya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil daripada Tuhan. Kalau Tuhan menjadi manusia mustahil nggak? Bisa. Saya setuju sama kamu. Sudah. Oke, sudah. Ya udah, saya bilang nih sekarang. Kenapa Tuhan jadi manusia di dalam diri Yesus bisa disembah? Kenapa Tuhan jadi manusia yang itu adalah saya? Nggak bisa disembah. Kenapa?
Oh tadi, karena Anda tidak berkuasa, brother. Hah? Karena saya nggak berkuasa. Ya udah, tunjukkan kuasanya Anda nggak Yesus berkuasa. Muhammad. Bro, jangan bercerita konon katanya. Arti konon katanya adalah sesuatu yang terjadi dahulu tidak terwujud di tahun 2024. Sudah tercatat, brother. Sudah Ya tercatat di udah, dua kitab. sekarang maka oke, Bang Misteri Elohim, karena mungkin abang ini dari tadi nggak bisa jawab. Sekarang gini. Oke, ketika di tahun- oke, Daman, kamu sama aku. Pak pengikut jalan dulu, saya izin dulu ya. Oke, silakan. Silakan Daman, silakan. Saya mau istirahat dulu ya. Saya mau istirahat dulu. Ya, silakan. Itu otak Anda hampir meledak. Jangan lupa jadi ateis. Udah. Sekarang gini. Di tahun 2024 saya mengaku diri saya Tuhan. Ya. Saya mengaku diri saya Tuhan, saya adalah Tuhan. Dicatatkan kitab saya oleh Bang Tristan bahwa saya adalah Tuhan. Yang Tuhan itu bernuzul masuk ke dalam diri saya di tahun 2000 tahun ke depan nanti. Saya akan disembah apa dihina kira-kira? Sekarang begini, ketika kamu mengaku Nggak usah sekarang Tuhan, begini, jawab aja. Di tahun 2000 tahun ke depan, menurut Anda saya dihina atau dituhankan? orang akan menuhankan kamu ketika kamu itu bisa bereksistensi. Ya udah, saya akan ditulis sama Kak Lan nih. Ini saya angkat jadi nabi dia nulis dia nih. Bang Daman turun ke bumi tahun 2024 tanggal 20 di jam 6 sore ya. Dia turun ke bumi dan meledaklah segala aspal-aspal menyambut kedatangannya. Wah, kan mujizat tuh ya. Wah, terus ada banyak orang mati. Dia bangkitkan kembali orang tuanya yang telah meninggal. Wah. Ditulis 2000 tahun ke depan saya disembah atau saya akan dihina. Oke, kamu bereksistensi ketika ditulis bahwasan kamu itu bereksistensi. Ketika kamu bereksistensi itu siapa yang menjadi saksi? Ya udah, ini semua nih 637. Jadi saksi saya ya. Apa eksistensimu di sini? Ini eksistensi manusia. Ya, apa yang bisa kamu lakukan yang lebih hebat daripada manusia? Enggak, saya akan manusia, saya nggak bisa apa-apa sekarang, nggak bisa. Berarti tidak pantas ketika kamu itu tidak lebih daripada kehebatan daripada manusia, kamu tidak pantas dituhankan. Oh, oke. Bentar, Sekarang begini ya Bapak Misteri Elohim. Kenapa sayangku? Dia ini paham nggak sih ranah diskusinya? Gitu aja. Paham nggak? Coba kau lihat, Bang Meme, tengok judul saya tuh, diskusi 5 agama. Saya mau main logika di sini, nggak bawa teknologi di sini. Saya dari dulu lebih suka main logika karena orang berhadapan dengan saya itu kalau main logika tidak akan menang. Determinasi logika yang Anda tunjukkan itu tidak menunjukkan bahwasannya Anda itu memiliki logika untuk mengartikan Asmara apa yang Loka. dijelaskan oleh saudara Daman. Asmara Loka, kamu berdua aja dengan si Daman lawan saya aja. Silakan, nggak apa-apa. Saya layani kalian. Oke, asalkan Anda nggak kemana-mana. Kalau Anda nggak kalau keluar kita dari berbicara ranah, tentang logika itu saya lebih suka itu. Itu memang basic saya di situ. Tapi diskusi Anda nggak usah keluar dari konteks ya. Oke. Saya liatin di sini, silakan. Oke, saya sama Daman ya. Oke, Daman. Begini Daman, saya tadi setuju dengan apa yang kamu katakan bahwasan Bang Tristan ini akan menarasikan di dalam kitab ataupun dia mendokumentasikan sebuah kitab. Di dalam narasi tersebut dia mengatakan Daman ini adalah Tuhan yang turun dari atas langit sehingga orang banyak melihat. Oke. Bukan orang banyak melihat, tetapi klaimnya Bang Tristan bahwasan Daman itu turun dari atas langit, mungkin tak ada angin atau mungkin ada awan yang meliputi. Artinya itulah kehebatannya ya. Lalu didokumentasikan menjadi sebuah kitab, lalu diwartakan kepada orang-orang, maka orang 2000 tahun ke depannya akan menjadikannya Tuhan atau kan menjadikannya sebagai hinaan. Hinaan apa ini dituhankan, silakan. Saya mengatakan begini ya. Orang akan menghina ketika informasi yang dituliskan oleh Bang Tristan itu ketika dia mencatat bahwasan Daman ini mengaku sebagai Tuhan tetapi tidak bisa bereksistensi dan eksistensinya itu tidak bisa disaksikan orang secara langsung, maka itu akan menjadi hinaan. Oke, tetapi kenapa Yesus juga nggak bisa kayak gitu? Tetapi ketika Bang Tristan menginformasikan di dalam kitabnya itu, lalu dia menulis bahwasan Daman itu mengaku Tuhan dan dia bereksistensi di banyak orang dan banyak orang menjadi saksi, maka orang akan percaya dan orang akan menjadikan dia sebagai Tuhan. Oh, itulah ini orang kan sok-sok bawa logika tapi nggak tahu logika realitas mana yang namanya absolut. Silakan. Ya silakan kau jelaskan, saya dengar. Silakan. Silakan. Subjektif dia kalau berada di ranah logika. Ibaratnya gini, Bang Misteri Elohim. Gini, Bang Misteri Elohim. Paling mudah aja narasinya, tahu nggak gimana? Anda tentang Yesus itu disalib, dia mengeksistensi sebagai aduh ribut kali Bang Elohim, suara apa itu? Suara knalpot ya, atau saya? Enggak, suara kecil, lanjutkan. Ya enggak itu. Di mute dulu nanti on mute. Ibaratnya itu gini.
terhadap segala sesuatu yang non-reality. Apa yang non-reality sekarang? Seperti menghidupkan orang mati, kita bilang. Orang lahir tanpa ayah, ataupun adanya Adam tanpa ibu dan bapak. 2024 itu iman kembalinya, not reality. Reality itu adalah ketika peraduan dua rasio bisa wujud di dalam keabsolutan, kekonkretan dunia. Karena 2024 apa yang konkret? Ada nggak orang yang lahir tidak punya ayah? Nggak ada. Berarti itu apa? Dogmatis. Kepada orang yang lahir tanpa ibu dan ayah, berarti Adam apa? Dogmatis. Berarti menunjukkan apa? Jika seandainya Bang Elohim tahu nggak tentang ibaratnya gini, Yesus ini benar-benar Tuhan, Yesus ini pernah gini, Yesus ini pernah membangkitkan orang mati. Yang Anda apa? Konsumsi kan? Sekarang apa Anda? Konsumsi kan? Bukan melihat sendiri kan? Di mana Anda tahu? Alkitab. Tapi pernah nggak pensaksian langsung? Nggak pernah. Begitu juga ketika saya menipu umat di tahun 2000 tahun yang akan datang. Saya bisa menipu juga. Bang Tristan tuliskan kitab saya. Saya ini adalah membangkitkan 7.600 mayat yang udah mati saat tsunami Aceh. Wah, dituliskan. Orang di depan sana nggak akan tahu. 2000 tahun yang akan ke depan nggak akan tahu kejadian sebenarnya. Yang tugas dia konsumsi. Makanya saya tanya, saat mereka konsumsi kitab saya diimani atau dihina? Itu seperti itu. Oke, orang-orang akan mengkonsumsi ya kitabmu itu, apakah kamu akan dihinakan ataukah akan diimani? Saya sudah katakan tadi bahwa ketika tulisan badai ya? Bang Meme, badai ya? Badai masuk angin ya? Nah, badai keras banget. Iya, ini ada angin kencang soalnya. Aku di tengah laut ini. Enak dulu, cari posisi yang enak dulu biar diskusinya juga enak, biar nggak Iya, kelihatan gitu loh. Nggak apa-apa. Ini tengah laut, nggak apa-apa. Masih dengar suaraku kan? Berarti nanti kalau kena tsunami Tuhannya nggak bisa nyelamatin loh. Oke, saya lanjutkan ya. Ada saya nih, Tuhan yang sedang bernubuat hari ini. Iya, Tuhan dia kan udah jadi bangkai. Ini ada nih Tuhan baru nih. Asmara Loka udah mulai menghujat itu, Daman. Gimana itu? Cantik-cantik menghujat gimana sih lo? Cubit-cubit bibirnya, gitu aja. Menghujat gimana? Pokoknya itu realita ya. Kecantikan seseorang itu dilihat dari tutur katanya, bukan dari tampangnya. Saya lanjutkan lagi Asmara Loka ya. Jadi begini Daman, sudah saya katakan tadi, bahwasan orang itu akan meyakini kamu sebagai Tuhan ketika sang penulis itu menunjukkan bukti-bukti kemahakuasaanmu, dan kemahakuasaan kamu itu harus dibarengi dengan saksi-saksi. Contoh Yesus itu ya. Yesus itu di dalam Alkitab itu dicatat oleh sang pencatat itu bahwasan ketika Yesus melakukan mujizat-mujizatnya itu disaksikan oleh banyak orang. Bahkan berkaitan tentang peristiwa Yesus ini bukan hanya dicatat oleh klaim-klaim daripada murid Yesus, tetapi di luar daripada Alkitab ataupun sejarawan-sejarawan daripada Kristen itu sendiri, yaitu khususnya murid-murid Yesus itu juga ada yang mencatat tentang keberadaan Yesus. Artinya Yesus ini konkret. Makanya saya tanya, Anda pernah ketemu Matius nggak? Saya tidak pernah bertemu Matius. Kalau Anda mengatakan seperti itu kan berarti menunjukkan apa? Terhadap penulis aja Anda nggak bisa klaim bahwa dia pernah ada ataupun tidak. Karena apa? Anda tahun 2024 Anda lahir. 2024 Anda menyaksikan segalanya. Anda mengkonsumsikan realitas dan non-realitas. Apa non-realitas? Dogmatis. Apa yang namanya realitas? Ini yang terjadi. Di mana orang pasti lahir, pasti punya ayah, pasti punya ibu. Nggak ada. Atau jangan-jangan Tuhan itu nggak ada? Kalau saya lihat dari kalau saya lihat dari cara diskusinya si Daman ini, kamu bukan hampir bentar sabar dong, jangan gitu, nggak enak kali. Bentar. Jadi begini ya, Daman ini kalau saya lihat beliau ini sama seperti Islam yang liberal ya. Jadi Anda ini tidak terlalu fanatis, tetapi Anda ini selalu mengkomparasikan antara akal manusia ya, kalau akal ataupun logika ya. Untuk ilmu, saya jelasin dari awal runutan Islam menjawab bagaimana ketuhanan. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Itu panjang. Makanya saya bilang gini aja, Bang, yaudah. Anggap saya ateis. Saya menganggap Tuhan itu tidak ada. Enggak. Ini pertanyaannya yang paling mudah aja. Gitu. Yang tadi gitu. Gini, saya cuma ya udah gini aja. Ini pertanyaan saya. Saya nggak akan nanya ayat Al-Quran karena gini, paling munafik orang yang mengatakan tidak percaya Bible tapi bawa ayat Bible bagi saya. Paling munafik orang yang mengatakan Al-Quran itu tidak benar tapi bawa ayat Al-Quran. Itu enggak. Tapi penyatuan di antara semua umat beragama, diskusi 5 agama adalah akal. Oke. Tapi begini Daman ya, saya ingin puji kepada kamu begini. Kalau memang ini udahlah nggak bisa membantah narasi yang dibawakan oleh saudara Daman. Ujung-ujungnya Eko minum kan lucu nggak Pak? Lucu banget. Iya, sabar sayang. Iya. Mana kalau mau membantah narasi
narasinya bantah. Jangan ad hominem, jangan Papa bilang begini begitu hanya tentang pribadinya beliau. Untuk apa? Kan yang perlu dibantah di sini narasinya, bukan orangnya. Silakan Pak. Iya. narasinya. Iya, nanti saya akan bantah. Sabar aja sayang. Saya lanjutkan ya. Jadi begini Daman, seandainya di dunia ini ada orang Kristen dan ada juga orang Muslim yang mempunyai pemikiran sama seperti Daman ini, saya percaya bahwasan tidak akan ada perdebatan. Saya rasa ini salah satu bentuk yang ditunjukkan Daman ini supaya teman-teman yang lain juga harus mengikuti dia ya. Karena iman itu tidak bisa dipaksakan, iman itu tidak bisa dibuktikan secara kasat mata ya. Saya lanjutkan lagi ya. Mana si Damannya malah keluar dia, aduh. Daman, ateis. Oh ya, sorry, maaf, muncul lagi. Gelek, sorry. Saya nggak tahu. Jadi begini Daman ya, Alkitab itu dicatat oleh saksi mata. Dan saksi mata itu ketika mereka mencatat, mereka melihat peristiwa tentang kehidupan Yesus. Contoh, ketika Yesus ditangkap, mereka melihat peristiwanya. Ketika Yesus dipukul, mereka melihat peristiwanya. Ketika Yesus melakukan mujizat, mereka melihat peristiwanya. Maka ketika mereka sudah melihat peristiwa, mereka mendokumentasikan menjadi sebuah kitab. Maka kitab itu akan menjadi sejarah tentang kehidupan Yesus. Nah, sekarang orang-orang akan menuhankan seorang manusia yang dicatat oleh sahabat murid-muridnya Yesus. Nah, sekarang jangan dipotong dulu, sabar. Lalu di zaman sekarang ini dia bawa dogma, kita main logika, dia bawa dogma. Oke, kalau begitu logika itu nggak bilang mereka, logika itu bilang saya menyaksikan sendiri Yesus, itu logika. Tapi kalau Anda mengatakan mereka, itu di mana logikanya? Itu tahu nggak apa itu? Itu konon katanya, mitologi. Jadi begini. Mereka gini, sekarang gini kita bahas. Kitab Weda juga ditulis tentang Brahmana yang lebih luas daripada Yesus datang. Ditulis juga. Menunjukkan apa? Kalau kita membawa narasi mereka, nggak bisa dituhankan. Saya juga bisa mengatakan, saya juga berada dalam mereka. Oke, saya katakan gini. Ketika Matius, Lukas, Yohanes mengatakan Yesus Tuhan, saya mengatakan Yesus itu adalah utusan. Apa salah saya? Jika mereka yang Anda bawa. Tapi jika Anda membawa, aku meyakini Yesus karena Yesus tadi malam datang ke rumahku, makan soto Medan bareng aku. Siap. Alah saya. Jika narasinya aku, narasinya mereka, dogmatis. Jangan debat dengan saya kalau bawa mereka. Oh, berarti kita abaikan kitab suci dong? Iyalah, itulah yang dinamakan logika. Berarti kita abaikan kitab suci, berarti kita di sini hanya menggunakan logika saja. Benar. Iya. Dari tadi saya baru ngerti ini bahwasan kitab suci itu diabaikan. Saya pikir makanya bahwasan judul saya lihat tuh, judul saya diskusi 5 agama. Saya mau Buddha, Hindu, ateis, agnostik naik semua. Saya pikir dari tadi bahwasan kitab suci itu disandingkan dengan logika. Bukan ya? Kalau kita hanya membahas logika, tetapi kitab suci tidak kita sandingkan, berarti orang-orang yang diinformasikan di dalam kitab suci itu tidak usah kita bahas. Ya udah, makanya saya tanya nih kepada Anda, Tuhan itu menciptakan langit dan bumi atau ada umat yang menciptakan kata Tuhan? Silakan. Oke, kita abaikan kitab suci ya, berarti kita hanya berbicara logika ya. Ya udah. Sekarang saya tanya ke Anda, Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi atau justru manusia terdahulu menciptakan kata Tuhan hingga 2024 kita berbeda Tuhan? Kalau berbicara tentang logika, saya tidak percaya adanya Tuhan. Saya lebih mempercayai teori. Bentar. Kalau berbicara tentang logika, kita abaikan kitab suci, artinya saya tidak percaya adanya Tuhan. Saya hanya mempercayai sains ataupun ilmu pengetahuan zaman sekarang, yaitu mungkin kita mendasarkan itu dari teori Big Bang. Teori Big Bang itu kan menjelas secara detail berkaitan tentang bumi ya. Kalau saya lebih percaya itu, kalau kita abaikan kitab suci. Oke. Udah. Saya tanya. Berarti saat Anda membantah teis atau Anda menjadi anti teis, kenapa Anda memilih Yesus? Saat ini Anda mengatakan apa? Anda akan percaya saintis. Berarti menunjukkan apa? Anda anti teis saat ini. Arti anti teis apa? Anti ketuhanan. Kenapa harus Yesus? Silakan. Bukan gitu bro, saya ini bukan berada dalam posisi ateis, tetapi kan saya berada dalam posisi orang beriman. Artinya ketika orang beriman itu harus mengimani kitab yang diwariskan oleh orang zaman dulu. Nah, klaim-klaim mereka itu harus kita imani, kita percayai. Itu paham ya? Dengar. Dengar dulu. Di antara semua kelima agama ini punya kitabnya masing-masing. Kenapa ya harus itu Bible? tadi. Kenapa harus Bible? Bentar.
Kenapa harus Babel? Karena Babel itu menjelaskan secara detail. Babel itu bisa menunjukkan klaim-klaim. Babel itu bisa menunjukkan ketika Tuhan itu mengklaim dia sebagai Maha Kuasa, dia menunjukkan secara konkret kepada manusia. Hanya kitab satu-satunya itu Alkitab, tidak ada yang lain. Al-Quran tidak ada seperti itu. Makanya saya tidak Weda yakin juga Al-Quran itu menjelaskan, tidak oke punya dengar eksistensi. baik-baik. Kitab Weda menjelaskan Brahmana secara detail. Weda Gimana? menjelaskan Krishna secara detail. Kenapa Anda menolak Weda? Brahmana lebih luas daripada Yesus dituhankan. Oke, saya menolak Weda karena memang saya dari lahir bukan berada di Weda. Saya tidak berada di Hindu Buddha karena saya dari lahir. Anda Saya berada di mempercayai Kristen. sesuatu yang bersifat dogmatis dari keturunan Anda. Bukan Setuju? dong. Oh enggak, silakan. Berarti gini, Iya. saya berada di antara orang yang menolak Tuhan. Oke, anggap saja saya berada di antara orang yang menolak Tuhan. Tunjukkan daripada Bible Tuhan itu ada secara Bible. Silakan. Bawa semua ayat bahwa Tuhan itu ada. Saya akan Tuhan bantah itu semua ada. ayat itu. Bible itu menunjukkan Tuhan ada. Itu melalui eksistensinya. Contoh ya, saya mengutip sebuah sejarah di dalam peristiwa Musa. Musa itu ketika dalam Exodusnya itu dia mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan itu. Ketika dalam perjalanan itu di dalam gurun pasir itu bangsa Israel kelaparan di situ. Tetapi dia memohon kepada Tuhan, maka secara konkret di situ Tuhan menurunkan roti itu dari langit itu seperti hujan dan mereka memungut. Nah, ini salah satu bentuk bahwasan Tuhan kami itu ada. Itu yang pertama ya. Yang Oke, kedua, itu dogmatis. Kenapa dogmatis? Ini buktinya, bukti dogmatis. itu historis, bro. Aku kelaparan Tuhan, turunkan semua makanan yang ada di surga. Nggak ada. Itu historis. Dogmatis. Kenapa Itu dogmatis? historis, 2024 nggak bisa historis, bro. dibuktikan. Itu historis, bro. 2024 nggak bisa dibuktikan. Historis itu dogmatis. Contoh gini, secara Brahmana dan Krishna turun ke bumi menyelamatkan umat-umatnya, itu dogmatis. Bisa dibuktikan oleh mereka? Bisa dengan iman. Sekarang yang saya bawa 2024 abangku. 2024 saat Anda mengatakan Musa membelah lautan, saya juga bisa mengatakan saya nanti bentar lagi belah lautan. Tapi bisa nggak diterima di akal Anda? Nggak bisa. Itu dogmatis. Saya juga mengakui dalam agama saya itu dogmatis. Karena apa? Realitas sebenarnya itu nggak ada. Di mana realitas sebenarnya itu ada? Saat nanti jika saya dengan keimanan penuh terhadap Tuhan, Allah akan membuktikan semua itu. Tapi sekarang begini, ketika Musa itu membelah laut itu kira-kira didukung oleh sejarawan atau tidak? Itu misalnya kita bilang gini Bang, soal sejarawan, kau hidup di tahun mana sih Bang Meme? Itulah yang capek aku ngomong tadi. Ada Bani Israel, enggak, Anda tentara Romawi yang menyalibkan Yesus, ataupun orang yang sedang beradu di antara pilihan 01 ataupun 02. Berada di tahun mana Anda? Berada di tahun mana? Hah? Anda umat yang mana nih? Coba ulang lagi coba. Sekarang misteri kita ini Saya 02 lah, bro. Iya, sama kita 02. Bagian itu kita teman, aman tuh. Nah, jadi ibaratnya Nggak itu gini. mungkin lah di Aceh 02, nggak yakin aku. Iya, di Aceh 01 semua, tapi saya 02. Udah, nggak usah bahas itu. Menunjukkan apa? Permasalahan kita sebenarnya di tahun 2024, 01 apa 02. Tapi kenapa seakan-akan cerita tentang manusia turun jadi Tuhan seakan-akan ada di tahun 2024? Itu gimana logikanya? Oke, sekarang sejarah tentang Soekarno itu kamu percaya atau tidak? Percaya. Kalau kamu mempercayai sejarah tentang Soekarno yang sudah didokumentasikan menjadi sebuah buku itu, apakah kamu mau mengabaikan sejarah tentang peristiwa orang-orang zaman dulu di dalam kitab suci? Karena absolut. Karena apa? Narasi Soekarno pernah hidup. Seluruh dunia meyakini Soekarno pernah hidup. Sekarang gini, terhadap Yesus. Kenapa ada Brahmana yang tidak meyakini Yesus hidup? Kenapa ada orang yang teis yang membantah Yesus itu pernah hidup? Apa yang dikatakan oleh Bruno Lembers di dalam bukunya? Dikatakan oleh Bruno Lembers, tahu nggak apa dikatakan? Dikatakan jika aku harus menyembah Tuhan yang itu manusia, lebih baik aku menyembah diri aku sendiri. Maka dia lebih memilih anti-teis. Karena apa? Di tahun 2024 teis itu nggak ada. Kenapa? Jika Tuhan itu adalah manusia, maka aku juga bisa jadi Tuhan, kata dia. Keberadaan Yesus di bumi itu didukung oleh sejarawan, bro. Didukung oleh sejarawan Kristen, didukung oleh sejarawan Yahudi. Bagaimana dengan sejarawan Hindu? Dengar. Bukan, bentar.
Keberadaan Yesus itu di tanah Yerusalem itu didukung oleh sejarawan Yahudi. Yahudi ini adalah yang disebut dengan Flavius Josephus ini, dia adalah seorang Yahudi, dia bukan seorang Kristen, tetapi dia mencatat tentang keberadaan Yesus. Bentar, dia mencatat tentang keberadaan Yesus, padahal tidak ada kepentingan dia di dalam iman Kristen. Lalu lalu di dalam kitab Talmud, sejarahnya Talmud ya, dicatat oleh para rabi itu, mereka menginformasikan 2000 tahun yang lalu itu tentang keberadaan Yesus. Lalu ada seorang prokurator dari Romawi. Beliau juga mencatat tentang keberadaan Yesus. Artinya Yesus itu berada di dunia konkret. Sama seperti Soekarno. Soekarno itu yang mencatat tentang sejarah Soekarno itu pasti orang-orang yang sedang bersama-sama dengan dia dong. Tidak mungkin orang yang tidak bersama dengan dia lalu mencatat tentang peristiwa Soekarno. Setuju kan? Setuju? Udah nggak? Udah, silakan. Setuju. Oh, setuju. Kamu nggak ngerti filsafat histori, kamu nggak ngerti. Kecuali kamu ngerti filsafat histori. Tahu nggak filsafat histori itu? Ada filsafat histori relatif. Ada yang namanya non absolut. Ada namanya filsafat histori itu absolut. Ketika apa absolut? Seperti Soekarno. Tentang kehidupan Soekarno, seluruh dunia tahu dan meyakini Soekarno itu adalah presiden pertama Indonesia. Seandainya nih ada satu aja bilang Soekarno itu nggak pernah ada, maka ini akan menjadi relatif lagi. Karena apa? Ada dua penurutan sejarah yang salah. Begitu juga tentang kehadiran Yesus, dibantah oleh Yahudi sebagai Tuhan, dibantah dalam Islam dia sebagai Tuhan. Juga apa? Relatif. Bisa jadi Yahudi benar, bisa jadi Kristen benar, bisa jadi Islam benar. Menunjukkan apa? Relatif. Anda percaya histori Anda sesuai teologi Anda. Saya percaya Yesus adalah sebagai nabi secara teologi saya. Ya, gimana? Kalau saya begini ya Daman ya, saya langsung menjas bahwasan Yahudi dengan Islam pasti salah begini ya. Yahudi di dalam Talmud mereka itu mencatat bahwasan Yesus itu bukan disalib, tetapi Yesus itu dirajam sampai mati. Iya. Saya sapa dulu ya. Gak enak nih guru saya. Oh ya, sapa adek. Ini adekku nih bukan gurumu. Kau panggil guru, aku ini adekku nih. Sapa dulu dia. Lu guru gua dah. Ya dah. Assalamualaikum Ustaz Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu, kamu naik terlambat Abu, waktuku tinggal 10 menit lagi. Oke, Bang Abu, dipahami ya, Bang Abu? Silakan akhi lanjutkan, saya tunggu. Oke, saya lanjutkan lagi, bentar teman. Ya, jadi begini ya, saya langsung menjelas di sini bahwasan Islam pasti salah dan juga Yahudi pasti salah. Kenapa saya mengatakan salah? Di dalam Talmud Yahudi yang dicatat oleh para rabi di zaman badalan. Sorry awalan. Maghrib. Iya, selamat malam Bang Tristan. Saya lanjutkan ya. Jadi saya langsung menjelas begini ya. Bahwasan saya pastikan Islam pasti salah dan Yahudi pasti salah. Kenapa saya katakan salah? Karena di dalam buku yang disebut dengan Talmud yang dicatat oleh para rabi yang 2000 tahun yang lalu itu, mereka mencatat bahwasan Yesus itu tidak mati disalib tetapi dirajam, dilempari pakai batu sama orang-orang Yahudi itu sendiri. Tetapi tidak dianiaya oleh Bentar, historis kita di sini historis. Bentar dulu historis. Itu non absolut. Itu bukan dogmatis, historis, bro. Bentar dulu. Absolut. Histori ya, itu tergantung siapa yang ada di zaman tersebut. Contoh gini, Bang. Bentar dulu. Oh, enggak, gini saya bilang kenapa dia non absolut. Nih saya ajarkan ilmunya, bukan tentang ayat Anda salah, bukan. Ayat Anda benar menurut Anda. Contoh gini, ini ada korek ya. Ada orang yang 5 orang nih yang lihat korek nih. Dia bilang korek ini Tuhan. Enggak, dia bilang ini makhluk. Ini tai. Ada yang bilang enggak, dia ini adalah botol. Maka 2000 tahun ke depan akan beda. Yang botol bilang kayak gini, yang ini bakal gini, yang ini bakal bilang itu, yang itu bakal bilang itu. Menunjukkan apa? Tentang siapa dia? Non absolut, tergantung apa yang kamu imankan, tergantung apa yang kamu pegang. Jadi jika Anda bawa fakta historis yang bersifatnya relatif, kecuali ini, seluruh dunia meyakini Yesus adalah Tuhan. Sesuai apa? Sesuai sejarah yang tak terbantahkan. Tidak ada sejarah relatif lainnya yang menolak Yesus. Siap, hari ini saya hamba Yesus. Masalahnya apa? Yahudi menolak Yesus, Brahmana apalagi? Buddha nggak percaya Yesus. Bruno Lembers di dalam kitab keateisannya mengalahkan Yesus. Menunjukkan apa? Yesus itu mitologi. Karena apa? Aku berada di zaman yang tak sejaman dengan Yesus. Jika Yesus adalah manusia, aku juga manusia. Jika Yesus adalah Tuhan, aku juga bisa dituhankan. Kenapa dia bisa dituhankan? Oh, karena dia adalah firman Tuhan. Aku juga bisa mengaku aku firman Tuhan. Menunjukkan apa? Bahwa jangan bawa dogmatis di debat diskusi 5 agama.
Karena apa? Jika Hindu mendengarkan narasi Anda, Hindu akan mengatakan, bentar. Maka Hindu akan mengatakan, apa yang dikatakan oleh Hindu? Ini orang ngapain dia ceramah seakan-akan ini di gereja? Enggak, beda, Cok. Bentar, Daman. Saya jelaskan dulu, Daman. Bentar. Ya, saya dengar ada speaker nih. Ya. Daman harus bisa membedakan historis dengan dogmatis ya. Kalau di dalam Talmud itu sudah pasti itu adalah historis. Itu bukan dogmatis. Kalau dogmatis itu adalah klaim. Alah malah pergi pula si Damannya. Katanya bentar dulu, tunggu dia dengar karena dia juga Ini lagi bahas apa ini, Me? Ini lagi bahas tentang Udah bebas sama aku aja ya. Sama aku aja ya. Bang Tristan, udahlah Bang Tristan. Nanti aja aku udah mau keluar nih Bang Tristan. Biar aku sama Daman dulu. Sama anak buahnya Bang Tristan ini, si Daman ini saya lanjutkan dulu Bang Tristan ya. Saya juga mau sama ini, Bos mana nih. pula anak buah ini ustadku ini, ustad kami dia ini. Bilang Ya saya lanjutkan dikit lagi ya. Jadi Daman begini ya. Walaupun dilanjutkan yang Anda bawa dogma, capek saya dengar. Logikanya bawa, itu aja. Pasti saya dengar. Begini Daman. Saya sudah katakan tadi, Talmud itu bukan dogma. Talmud Ya itu udah, adalah secara Yahudi itu konkret. Udah, saya nggak akan bantu. sabar dulu. Itu ditolak. Kayak mana Sabar ceritanya? dulu, Secara sabar Hindu itu dulu. ditolak. Secara Bentar. Buddha itu ditolak. Secara Islam Bentar dulu. Jangan bawa dogma. Talmud itu bukan dogma. Talmud itu adalah histori. Nah, sama seperti di dalam Islam itu. Yaudah. Ini biar lebih mudah. Bentar. Biar lebih mudah. Saya tanya nih ke Ustaz Abu ya. Ustaz Abu, Anda percaya Talmud nggak? Coba tanya. Ustaz Abu, silakan dijawab. Anda percaya Talmud nggak kira-kira? Percaya Talmud adalah nubuatan terhadap Tuhan? Percaya musim nggak? yang percaya, nggak ada musim yang percaya, nggak ada. Nggak ada. Itu menunjukkan apa? Itu relatif, tergantung teologi apa yang kamu pegang. Kamu teologi Yahudi, yakin Talmud. Kamu teologi Kristen, bantah Talmud. Menunjukkan apa? Jangan bawa dogmatis. Dengar dulu Daman. Belajar untuk mendengarkan itu baik. Jadi dengar ya. Klaim historis itu dengar. Klaim historis itu tidak dengar. Klaim historis itu belum tentu diakui oleh seluruh dunia. Itu klaim histori. Contoh seperti begini ya. Klaim histori tentang keberadaan siapa? Bentar ya. Tentang keberadaan. Bentar, ada tamu bentar. Setengah menit. Ya udah, saya mau salat maghrib ini. Aduh, gimana nih? Badalan. Ya udahlah, duluan lah ya. Enggak. Saya rungkat. Mungkin paling saya rungkat nanti jam ini. Saya mau ngajar jam 9 malam. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan. Ini diskusi 5 agama. Bahkan saya mau Hindu, Buddha ada di sini. Saya mau. Ya, kita beda. Abu Hadid Buddha itu, Abu Hadid. Buddha. Oh iya. Enggak, kami makanya Ustaz Abu. Saya nggak mau, jadi Hindu aja mau. Buddha nggak mau saya. Oke. Jadi ini ya. Ustaz Abu, ini ditengahin. Gini, cara tengahin kan saya sholat nih. Tengahin logika, jangan bawa dogma. Karena judul kita diskusi 5 agama. Maka dogma Hindu nggak akan diterima di Islam. Dogma Islam nggak akan terima di Hindu. Dogma Kristen nggak akan terima di Yahudi. Yahudi nggak akan menerima dogma daripada Buddha. Semuanya kan logika, menyatukan di antara semua umat, yaitu logika. Jadi kalau saya tanya sama Daman. Muhammad itu historis ataukah dogma? Histori tergantung teologi apa yang kamu pegang. Saya pegang teologi Islam. Saya percaya Muhammad ada. Bukan, saya tanya begini, keberadaan Muhammad itu histori atau dogma? Histori. Berarti tentang keberadaan Yesus yang dicatat oleh Talmud itu adalah histori, bukan dogma. Dogma, yaudah, dogma, histori. Yaudah, histori, dogma, kayak mana lagi? Gimana kau Daman ini? Kau silet 2 biji kiri kanan, tajam 2. Jangan banyak makan babi ya bang. Kalau secara historis, maka kita harus melihat bukti arkeolog. Bisa nggak membuktikan? Nggak gitu bang. Kalau dalam filsafat nggak kayak gitu. Dalam filsafat. Nah udah oke, sekarang Bang Tristan versus Daman dulu. Aku istirahat bentar dulu. Silakan. lanjut. Karena bukti arkeolog juga bisa di apa? Misalnya ibarat gini tentang penemuan manusia purba. Misalnya kayak apa? Homo erectus dengan Homo sapien. Ketika ada 2 pendapat yang mengatakan ada satu fosil tulang belakang, dia katakan ini adalah Homo sapien. Dia bilang enggak, ini Homo erectus. Menunjukkan apa? Itu ditolak langsung secara filsuf.
Kenapa? Filsuf tidak akan terus mengatakan, aku tidak berada di zaman Homo erectus, aku juga tidak berada di zaman Homo sapiens. Menunjukkan apa? Keduanya akan kubatalkan. Kenapa dibatalkan? Runutan pola legalitas kepalaku ataupun runutan realitas daripada kepalaku adalah di tahun di mana aku lahir. Makanya saya bilang, jika ada simpang siur dalam sejarah, maka sejarah itu murni nggak bisa dipakai dalam logika. Contoh gini, tahu nggak? Ini sedikit ya, ini ya, buat ini saya mau soalnya, Bang Meme. Contoh gini, contoh tentang penemu lampu. Misalnya siapa? Thomas Alva Edison. Seluruh dunia yakin di dalam histori adalah dia penemunya. Maka fix dia penemunya. Dan itu konkret. Karena apa? Tidak ada bantahan terhadap Yesus. Tiga Abrahamik apa? Tiga pandangan. Satu Tuhan, satu Rasul, satunya pengkhianat. Tiga pandangan. Otomatis siapapun yang berada di ranah tiga ini akan merunutkan sejarah yang berbeda-beda. Seandainya ini Tuhan, maka runutannya adalah Tuhan. Seandainya ini Rasul, maka runutannya adalah Rasul. Jika ini pengkhianat, maka runutannya adalah pengkhianat. Menunjukkan apa? Ini Anda mau pakai sebagai dalil, nggak bisa. Karena apa? Ingat, Anda 2024 bukan Bani Israel yang hidup sejaman dengan Yesus. Kecuali Anda adalah Bani Israel, hidup di zaman dengan Yesus. Anda ini adalah seorang manusia yang awet hidupnya, udah beribu-ribu dan berjuta-juta tahun. Akhirnya Anda datang, Daman, pemikiran kamu bodoh. Aku udah melihat Yesus dengan sebenarnya. Oh man, kalah. Ini ceritanya enggak, kita sedang berdebat tentang sesuatu yang konon katanya. Ada apa enggak? Kan gitu. Udah dilanjutkan ya, saya Bang Meme, saya lanjut dulu. Oke, saya juga izin turunin Daman, terima kasih ya. Bang Tristan, Bang Abu semua ya, saya izin turun ya. Minta maaf Bapak Abu, aku ini waktuku singkat. Ya, terima kasih semua ya. Seru. Ya, Enggak, waktuku singkat ini Bang Abu. Pak, ada Pak Budak Angon dari tadi nggak tahu aku. Ya, selamat malam Pak Budak Angon. Ya, izin turun semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Budak Angon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, saya takut mengganggu tadi. Dilanjut tadi. Ya, tapi ini ya, saya lagi menyamar jadi ateis di sini, makanya diskusi 5 agama. Yang mana lagi? Bukan menyamar, meletakkan logika pada tempatnya. Ya, menetapkan logika. Makanya gini, paling bosen